Misteri kematian Vina dan Eki 8 tahun lalu sungguh masih sangat misterius. Banyak yang harus diungkap dan semua tertutup kabut tebal. Teka-teki seperti datang silih berganti bersama munculnya tokoh-tokoh baru. Itu yang membuat arwah Vina semakin tidak tenang. Oleh sebab namanya terus disebut-sebut dalam ketidakpastian. Sementara itu, kasus penangkapan Peggy alias Peron juga tak kunjung selesai menjadi polemik. Tapi tim kuasa hukum dan keluarga mulai merasakan kelegaan setelah 3 sahabat Peggy sesama buruh bangunan diperiksa polisi. Mereka menyatakan bahwa Peggy ada di Bandung pada saat peristiwa tahun 2016 terjadi. Lalu akan kemana kasus ini bermuara? Benarkah masih akan ada tersangka-tersangka baru? Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam masih terus menjadi pusat perhatian publik. Tidak bisa tidak, sebab masih banyak teka-teki di balik peristiwa berdarah 8 tahun lalu itu. Apalagi kini bermunculan orang-orang yang mengaku sebagai saksi serta berada di lokasi kejadian. Misalnya saja Mel yang bisa mengisahkan urut-urutan peristiwa sejak pertemuannya dengan Vina, Eki, dan Linda. Sementara itu, misteri penangkapan Peggy alias Peron juga belum terpecahkan. Tapi tim kuasa hukum dan pihak keluarga mulai lega setelah kesaksian 3 sahabat Peggy sesama buruh bangunan. Mereka secara gamblang mengisahkan bahwa Peggy berada di Bandung di saat peristiwa pembunuhan terjadi. Tapi mungkinkah kasus ini terungkap dalam waktu singkat? Bagaimana para selebriti melihat peristiwa tragis 8 tahun silam itu? Apa saja harapan mereka? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Sejak viral setelah diangkat ke layar lebar, tragedi pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam terus bergulir. Perhatian publik juga sangat besar, sehingga kasus ini mendapat sorotan tajam. Tapi hari demi hari terasa sangat panjang, oleh sebab semakin banyak orang yang muncul dan ikut buka suara. Penyidik dari Polda Jawa Barat hingga saat ini juga masih harus bekerja keras untuk mengumpulkan bukti-bukti agar kasus ini bisa diurai. Sementara itu, di ruang publik, semua seperti ingin ikut bersuara, termasuk mereka yang melakukan aksi demo mendukung agar kasus ini diungkap secara transparan. Itu belum fakta bahwa pusara Vina seperti berubah menjadi wisata derita, saking banyaknya orang yang ingin datang dan melihat. Nah, kalau soal itu ya, kalau saksi-saksi yang mau muncul ya, itu sih sah-sah saja. Selama itu memang dirasa bisa memberikan titik terang dalam kasus, ya silakan aja. Yang penting kesaksiannya itu bisa dipertanggungjawabkan dan ada buktinya gitu. Kalau dia bisa membuktikan kesaksiannya ya silakan saja. Kalau Bunda Terawang nih, masalah ini kusut ya, bukan malah terungkap, kacau, tidak ada kepastian yang mana, padahal kalau ditelusurin benar-benar, udah ini jalannya kayak ini, jangan campur ini, ada itu, jadi arwahnya di sana merasa terganggu juga. Jam 6.57 berharap suatu saat ini bakal ada memberi kesaksian yang benar-benar valid. Kita tunggu aja nanti.
Di tengah spekulasi yang terus bermunculan, mereka yang mengaku saksi serta berada di lokasi kejadian juga berdatangan. Terakhir, orang yang menyebut dirinya Mel mengisahkan kronologi peristiwa tanggal 27 Agustus 2016 secara runut. Tapi seorang ahli spiritual menduga bahwa kesaksian Mel yang beredar di jejaring sosial penuh kepalsuan. Sebab terasa sangat aneh, kesaksian itu tidak muncul 8 tahun lalu, tapi baru sekarang setelah kasus Vina menjadi sorotan publik. Berarti kemauan Mel sendiri dari terawangannya. Kalau Bunda Terawang ini tidak. Banyak kebohongan. Satu Mel itu cerita bohong. Bohong, ibaratnya bukan begitu. Yang kalau dia benar-benar kejadian dia ada, dia kenapa dia tidak secepat itu ngasih tahu? Kok sudah bertahun-tahun baru sekarang keluar gitu. Bukan Bunda menuduh dia juga kan, tapi menurut terawangan Bunda pakai logika aja. Tidak hanya kesaksian Mel yang diduga penuh kebohongan, ahli supranatural ini juga menerawang bahwa semua yang diungkapkan oleh Aep jauh dari kebenaran. Apalagi lokasi Aep tergolong jauh untuk bisa memastikan sesuatu yang dia lihat di malam hari. Sebenarnya Aep itu jauh dari lokasi dan jalan. Ya, dia jauh dari posisi dan kesaksian menurut terawangan Aep itu banyak berbohongnya. Itu menurut terawangan sesuai kartu yang Bunda lihat. Misalnya masyarakat juga punya bukti-bukti yang lain, silahkan. Saya menerima semua kok. Apa yang netizen kirim itu kita telaah semua gitu. Jadi nggak kita janganlah kita nih benar-benar bekerja pure kemanusiaan. Mudah-mudahan jangan ada ya segelintir-gelintir orang yang mempunyai nilai buruk lah. Mudah-mudahan karena ini kan kasus ini sudah menjadi atensi juga untuk. Selain Mel dan Aep, yang juga perlu didalami adalah Linda. Menurut terawang batin ahli spiritual ini, posisi Linda sangat mencurigakan saat mengalami kesurupan. Tapi memang selama ini Linda berteman baik dengan Vina, sehingga terlihat sebuah janji yang masih akan terus ditagih. Lalu, mungkinkah Linda akan menjadi kunci membuka kasus ini? Paranormal ini mengaku tidak yakin, sebab akan ada 2 perempuan lain yang muncul serta membawa tanda-tanda pengungkapan misteri pembunuhan Vina. Setelah itu, muncul pula seseorang yang membawa informasi valid soal pelaku pembunuhan 8 tahun silam. Awal-awal kan belum tahu Linda, terus saya munculkan statement, ayo dong Linda keluar. Akhirnya setelah statement itu, ya dia datang menghubungi tim kuasa hukum gitu. Ya, oke, Linda jadi saksi ya. Akhirnya ternyata benar dipanggil sama kepolisian gitu kan. Kalau memang betul apa yang Linda tahu, ya silakan tunjukkan kepolisian gitu kan, apapun itu. Ya, kalau dalam dunia hukum kan kesurupan itu belum bisa dijadikan bukti ya. Kalau Linda itu orangnya itu keras. Mereka itu berteman. Dan kalau menurut terawangan Bunda itu mereka memang pernah ibaratnya kayak mana ya, orang berjanji mau jalan itu benar. Tapi Bunda Terawang nih ada 2 perempuan ya. Tapi Linda yang mana nggak tahu Bunda lihat. Menurut terawangan Bunda ini ada 2 perempuan nanti yang bakal keluar lagi nih. Nanti ada kan tadi baru lihat dari jam tadi ya. Nanti ada seorang yang benar-benar mengasih informasi yang valid bahwa pelakunya ini. Nah, nanti kalau menurut terawang juga Bunda lihat juga
masalah Peggy ini tergantung ya nanti dia menang atau tidaknya di pengadilan nanti. Tinggal pengacaranya yang pintar-pintar. Mudah-mudahan kalau pengacaranya pintar, dia bisa lolos dari kasus ini. Tapi menurut terawangan Bunda, bukan dia pelakunya. Kalau menurut terawangan Bunda, karena Bunda Terawang ada Peggy itu agak tinggi sedikit. Orangnya juga hitam manis, tapi tinggi dari Peggy dari sekarang ini. Lalu, apa yang membuat kuasa hukum dan keluarga Peggy mulai lega? Mungkinkah Peggy alias Peron yang sudah ditetapkan sebagai tersangka lolos dari jerat hukum? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Di tengah pengusutan kasus kematian Vina yang penuh misteri, penangkapan Peggy alias Peron memang sempat memunculkan polemik. Banyak yang menduga polisi salah tangkap, sehingga muncul gelombang desakan untuk membebaskan Peggy, terutama dari pihak keluarga dan tim kuasa hukumnya. Tapi, tanda-tanda Peggy bisa terbebas dari jerat hukum mulai terlihat setelah 3 sahabat Peggy sesama buruh bangunan bersaksi. Mereka adalah Ibnu, Bendol, dan Suparman, yang secara meyakinkan melihat bahwa Peggy berada di Bandung. Kesaksian 3 teman Peggy ini tentu saja sangat melegakan pihak keluarga dan tim kuasa hukumnya. Sebab dengan kesaksian itu, bisa dipastikan bahwa Peggy bukan pembunuh Vina, seperti yang disangkakan selama ini. Dapat disimpulkan bahwa tanggal 27 Agustus 2016 kejadian pembunuhan Vina Eki itu saat Bondol balik dari Bandung, Peggy Setiawan masih berada di Bandung bersama teman-temannya. Itu yang dituangkan dalam BAP. Sehingga kami ya sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan ketika kesaksian yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung saat kejadian itu, kami sudah agak merasa lega. Tinggal menunggu putusan penyidik. 33. Ya, saya merasa lega karena semua saksi yang menyatakan begitu ya saya juga tahu waktu kejadian juga anak saya nggak ada di sini. Benar, tanda-tanda Peggy alias Peron terbebas dari tuduhan tersangka mulai terlihat. 3 teman sesama tukang bangunan telah diperiksa penyidik Polda Jawa Barat dengan memberikan keterangan yang meyakinkan. Penyidik juga telah menahan ponsel mereka untuk ditelisik lebih dalam. Dan ada tanda terimanya. Tujuannya itu untuk membuat terang. Kami kooperatif ya ketika dari penyidik ingin melihat handphonenya saksi Suparman dan saksi Suharsono. Kalau Ibnu kan tidak mempunyai HP. Nah, silakan tidak apa-apa karena kami ini untuk mengungkap kebenaran terbuka. Saksi datang juga menyampaikan kebenaran. Tiga sahabat yang diperiksa penyidik Polda Jabar telah memberikan keterangan yang sepertinya akan meringankan Peggy alias Peron. Mereka mengaku bersama-sama Peggy di Bandung saat peristiwa pembunuhan Vina terjadi. Lalu, siapa pembunuh Vina dan Eki 8 tahun silam? Apa harapan publik atas kasus ini? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube.
Tragedi pembunuhan Vina yang keji 8 tahun silam memang telah menyaji drama berkepanjangan. Sejak kasus ini viral hingga sekarang, belum ada tanda-tanda akan tuntas. Penyidik Polda Jawa Barat masih bekerja keras merangkai bukti-bukti yang sedang dikumpulkan. Publik juga sangat mengharapkan peristiwa berdarah pada Agustus 2016 itu bisa segera terungkap, terutama agar keluarga korban bisa lega melihat para pelaku pembunuhan mendapatkan hukuman yang sesuai perbuatannya. Harapan dari aku sih mudah-mudahan pelaku yang sebenarnya itu segera terungkap ya. Karena kan kasihan kan kalau memang ternyata yang tertangkap itu masih belum pasti atau mungkin ya misalnya aku sebenarnya nggak ngikutin banget, cuman aku berharap yang terbaik aja. Mudah-mudahan pelaku yang sebenarnya tertangkap, mudah-mudahan keluarga korban dan orang-orang terdekatnya bisa tenang, bisa lebih lega lagi lah kayak gitu sih. Yang terjadi aku berharap banget, berdoa banget semoga kasus ini cepat selesai, pelaku-pelakunya atau tersangkanya cepat ditangkap dan ibaratnya dikasih hukuman yang setimpal gitu. Dan semoga keluarga dari korban bisa dikasih kesabaran, ketabahan untuk menghadapi semua yang udah terjadi gitu sih. Harapan publik memang hanya satu. Kasus Vina bisa diselesaikan secara tuntas tanpa menyisakan misteri. Tapi nyatanya, harapan itu masih akan jauh dari kenyataan. Sebab hingga saat ini, tragedi pembunuhan 8 tahun silam itu kian ruwet. Banyak spekulasi yang justru memberi teka-teki baru. Apalagi orang-orang yang mengaku sebagai saksi dan berada di lokasi kejadian juga bermunculan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.